Kisah Mbah Jum, penduduk bumi yang bikin iri bidadari langit. Mbah Jum, begitulah beliau dipanggil. Mbah Jum adalah seorang tunanetra yang berprofesi sebagai seorang pedagang tempe. Setiap pagi beliau dibonceng cucunya ke pasar untuk berjualan tempe. Sesampainya di pasar, tempe segera digelar sambil menunggu pembeli datang. Di saat pedagang lain sibuk menghitung uang dan ngerumpi dengan sesama pedagang, Mbah Jum selalu bersenandung sholawat. Cucunya meninggalkan Mbah Jum sebentar karena ia juga bekerja sebagai kuli panggul di pasar itu. 2 jam kemudian cucunya datang kembali untuk mengantar simbahnya pulang ke rumah. Tidak sampai 2 jam, dagangan tempe itu sudah habis terjual. Mbah Jum selalu pulang paling awal dibanding pedagang lainnya. Sebelum pulang, Mbah Jum selalu meminta cucunya menghitung uang hasil dagangannya dulu. Bila cucunya menyebut angka lebih dari Rp50.000, Mbah Jum selalu minta cucunya mampir ke masjid untuk memasukkan uang lebihnya itu ke kotak amal. Saat ditanya, kenapa begitu? Karena kata Mbah Sum, modal simbah bikin tempe hanya Rp20.000. Makanya kalau dapat untung dagang tempe lebih dari Rp50.000, maka cucu Mbah Jum diminta untuk memasukkan uang lebihnya ke masjid. Tak hanya itu, Mbah Jum ternyata juga seorang tukang pijit bayi. Jadi jika ada anak-anak yang sedang batuk, pilek, rewel, kejang, diare, dan muntah-muntah, biasanya orang tua mereka akan langsung mengantarkan ke rumah Mbah Jum. Bahkan bukan hanya itu, Mbah Jum juga bisa membantu memijit orang dewasa yang mengalami memar, kesleo, patah tulang, dan sejenisnya. Mbah Jum tidak pernah memberikan tarif untuk pekerjaannya itu, padahal beliau bersedia diganggu selama 24 jam bila ada yang butuh pertolongannya. Bahkan bila ada orang yang memberikan imbalan untuk jasanya itu, ia selalu memasukkan lagi 100% ke kotak amal masjid. Kenapa semuanya dimasukkan ke masjid? Mbah Jum menjelaskan, saya itu sebenarnya tidak pintar mijit. Kalau ada yang sembuh karena saya pijit, itu bukan karena saya, tetapi karena Gusti Allah. Jadi bayarnya bukan sama saya, tapi sama Gusti Allah. Satu hal lagi yang mencengangkan, kondisi Mbah Jum yang tunanetra sejak lahir membuat Mbah Jum tidak bisa membaca dan menulis. Namun ternyata Mbah Jum hafal Al-Quran 30 juz. Semoga kita bisa mengambil pengajaran hidup dari kemuliaan hati sosok Mbah Jum. Kisah Mbah Jum ini bukanlah kisah seorang ulama ataupun waliullah. Hanya kisah seorang perempuan biasa yang mampu membuat iri seluruh penghuni alam.